إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Sabtu pagi 3 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 11 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barkah Sawah Baru dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pagi, membaca kitab insyaallah tulisan Ashru Rakaiza fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar dalam mendidik anak-anak, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Saya tidak tahu, saya lupa, ini kajian sudah dimulai atau belum? Ini pertemuan yang keberapa? Ini pertamanya mukaddimah, ya, pendahuluan tentang anak, gitu ya. Ya. Beberapa hal yang saya sampaikan tentang anak. Di antaranya yang pertama, anak adalah anugerah yang harus disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mendapatkan anak harus disyukuri, maka akan membuat kita sabar dalam mendidik anak. Kemudian yang kedua, anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi jangan lupa, dengan perhiasan tersebut jangan sampai membuat kita terlena, melalaikan kewajiban, melanggar larangan karena urusan anak. Maka jangan sampai anak menjadi fitnah, ya, menjadi ujian yang bisa membahayakan orang tua. Kemudian yang ketiga, anak adalah amanah. Amanah yaitu sesuatu yang harus kita
tunaikan dan kita jaga. Dan amanah sesuatu yang harus kita tunaikan dan kita jaga adalah anak tersebut di atas tauhid. Di atas tauhid. Ini yang harus kita tunaikan selama kita hidup sebagai orang tua, maka menjaga tauhidnya sang anak. Dan ini yang harus kita selalu jaga. Jangan sampai tauhid sang anak berubah. Kemudian yang keempat yang sudah saya sampaikan juga adalah yaitu kesolehan orang tua sangat mempengaruhi anak. Sangat mempengaruhi anak. Dan bahkan sangat menjaga sang anak. Jadi kalau seandainya orang tua saleh, maka anaknya terjamin baik urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau seandainya orang tuanya saleh, maka anaknya terjamin baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah, kemudian yang keberapa? Yang kelima yaitu petunjuk dalam kesolehan anak dan dalam segala urusan adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak mendapatkan petunjuk, agar sang anak mendapatkan petunjuk. Nah ini beberapa pendahuluan. Sekarang kita mulai membaca sebuah boleh dikatakan buku kecil, ya, risalah begitu ya, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kalau kita lihat halamannya ada 40, ya, dan berkaitan dengan tarbiyatu al-abna di dalam agama Islam. Dan kalau kita perhatikan buku-buku yang sudah dicetak di dalam perkara yang berkaitan dengan pendidikan anak sangat banyak, ya, sangat banyak. Ada beberapa yang bisa di-download di internet. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Al-Hudan Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Petunjuk Nabi dalam pendidikan anak berdasarkan naungan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani yang menulis Hisnul Muslim, doa kecil itu, ya. Dan beliau adalah ulama besar Arab Saudi yang sudah meninggal. Dan ini 340-an halaman, ya, nanti kalau kita ngaji ini nggak selesai-selesai. Kemudian ada kitab juga yang bagus, yaitu diantaranya adalah ditulis oleh, judulnya dulu, Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, pendidikan anak berdasarkan metodologi kenabian, Minhaj Nubuwah, wa bayanu huquqihim fil Islam, dan penjelasan hak-hak mereka di dalam agama Islam. Ini ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Raslan, ulama yang masih hidup sampai sekarang di Mesir. Syekh Sa'id Raslan, yang kalau ceramah beliau semangat ceramahnya. Kemudian juga ada kitab yang menarik luar biasa, Masya Allah. Ini ditulis oleh, ini judulnya dulu adalah Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, pendidikan anak berdasarkan naungan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdus Salam bin Abdillah Sulaiman,
Dan ini diberi kata pengantar oleh Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Sudah 3 ya. Kemudian kitab yang dahulu di abad ke-15 Hijriah, akan tapi dari sekitar puluhan tahun yang lalu ditulis, yaitu ditulis dengan judul Nida'un ilal murabbin wal murabbiyat li tawjihil banin wal banat. Panggilan kepada para pendidik laki-laki dan perempuan untuk mendidik anak laki-laki dan perempuan. Ini juga kitab yang lain dengan penulis yang sama, Kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau ini asalnya dari Suriah kalau tidak salah, Damaskus, kemudian pindah ke Mekah dan akhirnya mengenal dakwah dan akhirnya sebagai pengajar di Mekah, dan menulis beberapa buku-buku kecil yang sangat bermanfaat untuk penuntut ilmu. Kemudian juga ada kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, penulis Mus'id Husain Muhammad. Penulis Mus'id Husain Muhammad. Dan banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak. Ini menunjukkan bahwa para ulama sangat perhatian dengan pendidikan anak. Ya, menunjukkan bahwa para ulama sangat perhatian dengan pendidikan anak. Nah, adapun kita mengambil tulisan kecil ini, buku ringan 40 halaman, dan kalau dijadikan bukunya seperti itu kecil ya, buku kecil ya, 40 halaman, karena biar tidak terlalu panjang pembahasannya. Tetapi yang penting kita bisa mempelajari dasar-dasar dalam mendidik anak. Dan target dari pengajian ini adalah untuk orang tua atau calon orang tua. Untuk orang tua atau calon orang tua. Ini kalau seandainya anak, nanti beda lagi, yaitu untuk anak pengajian yang untuk anak-anak misalkan masa muda, umur SMP, SMA, nah ini beda lagi. Umur nanti mahasiswa, beda lagi. Tapi ini targetnya adalah untuk orang tua, bagaimana nanti bisa bersikap terhadap anak-anaknya, dan juga calon orang tua, sehingga bisa mendidik anaknya saat sudah menikah dan mempunyai anak. Taib, kita baca seperti biasa ya. Penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Sama seperti yang sudah saya pernah jelaskan, beliau penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengikuti kebiasaan para ulama ketika menulis sesuatu dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang ditulis mendapatkan keberkahan. Karena sebenarnya bukan tujuan menulis adalah berbanyak-banyak kitab, tetapi tujuan menulis adalah bagaimana tulisan yang kita tulis bermanfaat dan berkah untuk kaum muslimin. Dan itulah yang akan menjadi umur kedua bagi kita. Ada perkataan, saya pernah kirimkan ini perkataan kepada teman saya karena Allah, Ustaz Firanda. Imam Ibnul Jauzi berkata, "Man ahabba
alla yanqati'a 'amalu ba'da mautih falyanshuril ilma bitadwin wa ta'lim. Yang artinya siapa yang ingin tidak terputus amalannya setelah matinya, maka hendaklah dia menyebarkan ilmu dengan menulis dan mengajar. Menulis dan mengajar. Makanya yang paling utama dari tulisan adalah yang diambil manfaatnya. Nah, tidak semua yang ditulis akhirnya bisa diambil manfaat. Begitu juga yang paling utama saat mengajar, yang paling bermanfaat. Karena ilmu yang kita ajarkan agar menjadi bekal bagi orang untuk beramal. Dan walhamdulillah kalau lebih diajarkan lagi kepada yang lain. Yang jelas Fadilat Syekh di sini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mencontoh surat-surat Nabi Muhammad SAW dan lebih lagi mencontoh Al-Quran. Di awalnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 3 hal yang beliau contoh: Al-Quran, surat Nabi Muhammad SAW kepada para pembesar, kemudian kebiasaan para ulama dalam menulis kitab, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal tulisan adalah maknanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku menulis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku menulis, agar tulisan ini mempunyai keberkahan. Baik, pendahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah. Alhamdu, ada alif lam di situ. Itu menunjukkan kepada istighraq, seluruh pujian. Makanya sering diterjemahkan dengan segala puji. Alhamdu, segala puji. Lillah. Lillah itu gabungan dari kata lam plus Allah, lafzul jalalah. Lam di sini, li di sini adalah lamul ikhtisas. Lam untuk kepemilikan. Lam untuk kepemilikan. Artinya hanya Allah yang memiliki segala pujian. Kenapa? Rabbil Alamin. Karena hanya Allah yang maha pengatur atas alam semesta. Maka Allah pantas untuk dipuji. Nah, ini tambahan ilmu, terutama saat kita sholat, sehingga bacaan kita lebih bermakna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha mengatur, maha berkuasa. Baik, kemudian wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulih. Salawat dan salam. Bersalawat adalah ibadah kepada Allah yang disyariatkan oleh Allah dan dilakukan oleh Allah pertama dan oleh para malaikat kedua, baru diperintahkan kepada manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam dengan salawat dan salam yang banyak. Baik. Kemudian dan bersalawat adalah ibadah yang agung. Karena siapa yang bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka niscaya Allah akan memujinya 10 kali di hadapan para malaikat. Maka perbanyaklah bersalawat. Salawat adalah pelancar agar dikabulkan doa. Salawat adalah amalan yang bisa mencukupkan hajat keperluan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat mengatakan, "Idzan aj'alu salati kullaha laka." Kalau begitu, seluruh doaku aku jadikan seluruhnya salawat saja. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammuk." Kalau begitu akan dicukupkan seluruh hajatmu. Wa yughfaru laka dzambuk, dan diampuni dosa-dosa untukmu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi salawat amalan paling agung. Maka perbanyaklah bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang paling afdal adalah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kenapa dia salawat yang paling agung? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, "Kaifa nusalli alaihi?" Bagaimana kami bersalawat atasmu? Kemudian beliau diam, menunjukkan bahwasanya beliau menunggu wahyu. Lalu setelah dapat wahyu baru beliau mengucapkan qulu. Ini menunjukkan perintah. Nah, ini menunjukkan salawat yang paling afdal yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan di sini juga terlihat salawat ini yang paling afdal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat salawat dari dirinya sendiri, tapi wahyu dari Allah. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak membuat salawat, mengarang-arang salawat, membuat salawat dari diri mereka sendiri, padahal mereka orang Arab asli, pakai shad asli. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa salawat tersebut adalah salawat yang paling afdal. Nah, timbul pertanyaan, bolehkah bersalawat dengan lafaz apapun dari salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka jawabannya boleh, tidak berdosa bersalawat atas Nabi dengan lafaz apapun. Yang penting uddiya al-murad, yang penting ada lafaz salawat di dalamnya. Seperti misalkan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Nah, ini boleh dibaca.
dan itu seluruhnya di luar sholat. Adapun di dalam sholat, maka hanya dengan yang diriwayatkan dari jalur yang sahih. Tapi bagaimanapun, afdal salawat Rasul, salawat yang kita baca untuk bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salawat yang tadi, salawat Ibrahimiyah yang dibaca di akhir tasyahud, dan ia memiliki beberapa lafaz-lafaz dengan hadis yang sahih. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh membuat sholawat tersendiri yang berkonotasi makna terlalu berlebih-lebihan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW seperti mengagungkan Allah, atau tidak boleh melazimkan sholawat dengan sholawat yang baru yang tidak ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikerjakan dianggap sebagai sunnah dengan waktu tertentu, tempat tertentu, jumlah bilangan terkhusus, kemudian tata cara khusus, kemudian sebab khusus. Ini tidak boleh. Dan juga nanti dibumbui dengan keutamaan secara khusus. Nah, ini tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Ya, seperti misalkan dulu saya waktu di tarekat baca shalawat Fatih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hafal ya? Boleh saja itu shalawat dibaca, tapi jangan sampai meyakini kalau baca sekian ribu kali pahalanya ini, dibaca di tempat ini, kemudian waktunya ini, sebabnya ini, jenisnya ini, jumlah bilangannya ini, tata caranya ini. Nah, ini perlu dalil. Jika tidak ada dalil, tidak boleh dilazimkan. Paham ya? Ada lagi salawat, Allahumma salli ala sayyidina nabi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, itu tidak mengapa karena maknanya benar saja. Tetapi yang tidak boleh tadi ada pengkhususan, apalagi nanti dibarengi dengan keafdoliyahan tertentu yang belum ada dalilnya. Dan tidak bisa bersandar dengan dalil umum. Jadi caranya berpikir gini, kawan-kawan yang mengatakan ini bukan bid'ah atau ini bid'ah hasanah, kan dalil salawat ada secara umum. Lalu kita buatlah salawat tertentu, ya. Kemudian siapa yang membacanya maka dia akan mendapatkan seluruh hajatnya dengan hadis yang umum. Sedangkan dia membuat salawat tertentu. Begitu cara berdalilnya. Ini tidak benar. Ya, paham maksud saya? Jadi salawat khusus dibuat bukan di zaman Rasulullah SAW, jauh sepeninggal Rasulullah SAW baru ada. Kemudian dikatakan siapa yang bacanya sekitar 999 kali di malam Jumat, Kliwon, ya, kemudian di atas sejadah putih, kemudian ditemani oleh lilin, maka dapat jodoh poligami. Ya, amalannya hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Nah, itu tidak benar seperti itu. Baik. Nah, penting ini juga wassalatu wassalam. Para ulama mengatakan bahwa dimakruhkan seseorang bersolawat saja tanpa salam. Ya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sallu alaihi wasallim. Salatlah atas, bersalawat atasnya oleh kalian seluruhnya, dan bersalamlah atasnya oleh kalian seluruhnya. Ya. Jadi dimakruhkan salawat tanpa salam atau salam tanpa salawat. Ya. Atau yang lebih paling afdal adalah mengumpulkan salawat dan salam. Nah, ala abdillahi wa rasulih wa khalilih nabiyina Muhammadin, atas hamba Allah dan Rasulnya. Inilah dua gelar untuk Rasul SAW yang paling afdal, Abdullah wa Rasulullah. Dan ini yang diucapkan oleh Rasul SAW ketika ada orang-orang yang memuji beliau dan pujiannya dikhawatirkan berlebihan. Beliau mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkan terserah kalian. Qulu biqaulikum, ucapkan terserah kalian, ucapan puji terserah kalian. Wala yastahwiyannakumus syaitan, jangan sampai kalian dipalingkan oleh syaitan dalam pujian kalian. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul, aku ini adalah budak Allah, maka ucapkanlah Abdullah wa Rasulullah. Inilah dua gelar yang paling afdal untuk kita ucapkan untuk Rasulullah SAW. Yang mana dengan dua gelar ini kita tidak akan ghulu, berlebih-lebihan memuji beliau sampai tingkatan kepada Allah, samakan dengan Allah, atau tidak jafa merendahkan beliau disamakan dengan manusia biasa. Abdullah wa Rasul. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulih, atas hambanya, hamba Allah dan Rasulnya. Abdullah artinya la yu'bad. Nabi Muhammad SAW Abdullah, hamba Allah, tidak diibadahi. Tidak boleh kita berdoa kepadanya, tidak boleh kita meminta atau mengaturkan ibadah kepadanya, karena beliau Abdullah. Rasulullah maknanya adalah beliau Rasulullah la yukadzab, tidak didustakan. Ajaran beliau, kabar dari beliau tidak boleh didustakan. Jazakallah khair. Ya, Rasulullah Khalilullah. Dan apa dalil bahwasanya beliau Abdullah dan Rasulullah? Yang saya sebutkan tadi hadisnya. Dalil yang lain diantaranya adalah surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil beliau adalah Rasulullah, surat Al-Fatah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Nah, ini dalil bahwa beliau adalah Rasulullah. Begitu juga dalil yang lain, di antaranya adalah maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah. Surat Al-Ahzab ayat 40. Surat Al-Fatah ayat 29. Nah, adapun dalil bahwa Rasulullah SAW adalah Khalilullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, Inna Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Apa itu khalil? Khalil adalah a'la maratibil mahabbah,
tingkatan rasa cinta yang paling tinggi, itu namanya khalil. Tingkatan rasa cinta yang paling tinggi itu namanya apa? Khalil. Ya. Ini kalau seandainya seorang suami memanggil istrinya seperti saya panggilan saya kepada istri saya tahun ini, dia per tahun ganti dia. Ya, tahun ini saya panggil dia anti ruhi, you are my soul, engkau adalah ruhku. Maka itu belum tinggi sebenarnya. Yang paling tinggi itu adalah khalil, a'la maratibil mahabbah. Tingkatan tinggi rasa cinta yang paling tinggi, khalil. Ya, khalil. Maka wajar Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Salah satu hikmahnya adalah karena Nabi Ibrahim setelah 86 tahun beliau baru dapat memiliki anak dengan takdir Allah. Kemudian anak tersebut balagha ma'ahu sa'ya. Anak tersebut kemudian jalan seperti jalan bapaknya. Ya, seperti saya sekarang dengan anak saya Abdullah, anak yang pertama, itu sudah ganti-gantian baju itu. Ya, jalan seperti jalan bapaknya, sudah bisa mengerjakan pekerjaan bapaknya. Timbul rasa bangga dari seorang ayah kepada anak. Dia nih laki ini. Ya, dia laki sekarang. Nah, ada timbul rasa cinta Ibrahim alaihissalam kepada Ismail. Padahal khullah, khalil, tidak boleh ada rasa cinta secuil pun kepada makhluk. Makanya diujilah Nabi Ibrahim dengan menyembelih anaknya, agar rasa cinta khullah tersebut hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini terdapat pelajaran yang menarik tentang pendidikan anak, bahwa anak itu bisa menjadi ujian bagi orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa anak bisa menjadi ujian bagi orang tua, yaitu diantaranya dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Begitu juga dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ayat 9. Nah, itu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa anak bisa menjadi ujian. Taghabun ayat 14 sampai 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian, anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian. Hati-hatilah terhadap mereka. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, apa yang dimaksud anak istri menjadi musuh? Kata Imam Ibnu Katsir, yakni annahu yultaha bihi 'anil 'amal salih. Gara-gara anak lalai beramal saleh. Gara-gara anak melanggar maksiat. Nah, kemudian juga di dalam surat tadi Imam Ibnu Katsir juga berkata, Imam Mujahid meriwayatkan, kata Imam Ibnu Katsir, yahmilu ar-rajul ala qati'ati ar-rahm aw ma'siyati rabbih fala yastati'u ar-rajul ma'a hubbi illa an yuti'ah. Yang dimaksud dengan anak bisa menjadi musuh bagi orang tua adalah seorang orang tua terkadang memutuskan rahimnya antara adik kakak, bahkan antara anak orang tua, antara keponakan dengan paman. Kita ini keponakan seorang paman kita, seorang bibi kita, putus hubungan gara-gara anak. Maka sang orang tua tidak sanggup kecuali harus mentaati anaknya. Kenapa? Karena saking cintanya dengan sang anak.
Nah, itu pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim saat menyembelih Ismail alaihissalam, bahwa anak bisa menjadi ujian bagi orang tua. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa khalilihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amma ba'd adalah ucapan yang sunnah kalau kita lagi sedang berbicara, sedang nulis surat, maka setelah muqaddimah kita ucapkan atau kita tuliskan amma ba'du. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita nulis surat, chat di WhatsApp, misalkan ingin menunjukkan kepada seseorang, maka setelah muqaddimah bismillah amma ba'du, atau bismillah walhamdulillah amma ba'du, atau bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Amma ba'du itu sunnah Rasulullah SAW. Apa fungsinya? Fungsinya adalah memutus antara muqaddimah dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Dan biasanya, ini yang belajar bahasa Arab, biasanya amma ba'du setelahnya huruf fa. Huruf apa? Fa. Saya kadang-kadang melihat orang ini bisa bahasa Arab enggak? Dilihat setelah dia amma ba'du pakai fa enggak? Sama kalau imam saya lihat kadang-kadang bisa bahasa Arab enggak imam ini? Kalau dia mengucapkan istawu sufufakum, enggak bisa bahasa Arab. Yang benar sawu sufufakum. Kalau istawu saja, enggak usah pakai sufufakum. Karena dia adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Istawu. Coba lihat saja antum, dengarkan imam di Masjidil Haram. Istawu, i'tadilu. Kalau pakai sawu, ratakanlah. Apa yang diratakan? Sab kalian. Sawu suhu. Nah, itu yang tahu hanya yang belajar bahasa Arab. Dan saya nyinggung nih sekarang. Sudah berapa lama itu ngaji dakwah sunnah? Bisa enggak bahasa Arab? Ya, salah satu yang sangat harus dinasehati dari kawan-kawan yang ngaji dakwah salaf, tidak bisa bahasa Arab. Bahasa Arab itu wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Bukan anak-anak yang di pesantren. Wajib. Bagaimana dia akan bisa mendalami Al-Quran, hadis Rasul sesuai dengan kemampuannya? Tidak harus S1, S2 sastra Arab, enggak harus. Ya, tapi sesuai dengan keperluan, dia ingin mendalami Al-Quran sesuai dengan keperluannya agar berdoa lebih mantap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Memang boleh saja di depan Ka'bah dia berdoa dengan satu kata fulus. Tapi alangkah indahnya kalau dia bisa bahasa Arab lebih mendalam, lebih. Ada orang di depan Ka'bah dia berdoa pakai bahasa Arab. Allahumma zawwijni zaujatan salihah. Bagus sudah tuh. Ya Allah, berikan aku istri dengan istri yang salihah. Bagus doanya. Yang keliru dia rinci. Tawilah, murtafi'ah, bayda, tinggi, putih, semampai. Ini kayak bihun. Ya. Pas juga ketika dia berdoa begitu lewat perempuan Arab. Entah Arab dari mana, Saudi kah atau Mesir kah atau Suriah, Libanon kah. Pokoknya cantik. Kan kalau orang tawaf dia muhrimah, perempuannya muhrimah kan tidak pakai cadar, terlihat. Maka karena dia lewat perempuan tersebut, dia langsung mengatakan pakai bahasa Arab, "Mithla hadhihi." Kayak ini nih gitu. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, belajarlah bahasa. Ini nasihat ini. Untuk yang sudah ngaji dakwah sunnah, belajar bahasa Arab. Banyaki hafal Quran. Ya, kita
kita kadang terdidik secara tidak langsung. Mungkin ustaz-ustaz tidak ingin mendidikan seperti itu, tapi terdidik kadang-kadang di dalam kajian-kajian kita selalu mengoreksi yang di luaran. Coba kita koreksi diri kita. Ya, saya beri contoh misalnya. Ini lebih utama lagi, bukan hanya bahasa Arab, bukan hanya baca Quran, tapi urusan tauhid akidah. Kita terdidik untuk menjauhi syirik besar. Bagus. Seperti misalkan ustaz kita, jangan bertawassul dengan orang yang sudah mati. Maksudnya berdoa kepada orang yang sudah mati syirik besar. Lalu kita cocokkan pada diri kita, alhamdulillah, saya tidak berdoa, saya berdoa hanya kepada Allah. Jangan memakai jimat. Cocokkan pada diri kita, alhamdulillah, semenjak mengenal dakwah saya nggak ada jimat, nggak ada keris-keris dan segala macam. Jangan percaya dukun, tukang sihir, tukang ramal. Cocokkan pada diri kita, alhamdulillah. Sudah tuh 3 poin itu. Akhirnya merasa ahli tauhid. Tapi saat dapat permasalahan-permasalahan dalam urusan rezeki, tauhidnya hilang. Lebih bersandar kepada makhluk, lebih takut kehilangan bantuan dari makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diceritakan, Ustaz, ada orang-orang dekat saya, Ustaz sebutkan ini di depan kajian, ingatkan para jamaah. Mereka ngasih masukan ke saya. Apa contohnya saja? Mereka dididik untuk syirik besar, iya, jauh alhamdulillah. Tapi urusan qalbunya, tawakalnya masih belum bertauhid. Contohnya, ini ada si fulan dapat telepon, sudah ngaji lama tauhid nih. Dapat telepon. Telepon kan berarti orangnya jauh kan? Tapi mungkin yang telepon ini entah tuannya, majikannya atau orang yang dia hormati, sampai nunduk-nunduk, siapa? Apaan? Tauhidnya mana? La 'azamata illa Allah azza wa jalla. La 'azima illa Allah. Tidak ada yang agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus nunduk-nunduk kepada makhluk? Bahkan dalam telepon, orang yang telepon enggak tahu. Tauhid. Bersandar, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila dapat kesulitan, baik rezeki, jodoh, penyakit, atau apapun yang ringan-ringan, nulis status. Kesenggol sedikit, status. Dasar status. Ngaku tauhid. Orang yang bertauhid tidak akan ngeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayyub, wa Ayyub idz nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Saat seluruh tubuhnya kena penyakit, Nabi Ayyub berkata, dan ingatlah ketika Ayyub berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku tertimpa musibah, penyakit ini sekujur tubuh, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari seluruh yang menyayang. Coba introspeksi diri kita yang sudah lama ngaji tauhid, yang katanya sudah hafal tauhid, sudah hatam kitab tauhid. Bagaimana kalau tertimpa musibah? Apakah kita bisa mengamalkan ayat wa man yu'min billahi yahdi qalbah? Siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Apa makna ayat ini? Siapa yang mendapat musibah lalu dia mengimani musibah itu takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia bersabar, diberi petunjuk oleh Allah hatinya untuk bersabar. Coba, sebagian orang kalau ada kita duduk di sampingnya, atau bahkan kita sendiri, kita duduk di samping orang lain yang ada ceritanya adalah cerita semua drama Korea, sedih-sedih aja. Meskipun saya belum pernah nonton drama Korea, katanya sedih-sedih gitu loh. Ya, sedih-sedih aja. Nggak ada ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, bahkan sebagian orang malas duduk sama si fulan. Kenapa? Ceritanya sedih aja, Ustaz. Saat makan enak-enak cerita sedih dia. Jadi nggak enak makanannya. Ngaji tauhid begitu? Enggak.
Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, ketika beliau melihat seseorang, ra'a rajulan syaka dhiqa halihi fi qaumih, dia melihat seseorang sedang mengeluhkan nasibnya di depan kaumnya. Maka Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, siapa beliau ini? Imamul muhadditsin, ulama salaf. Beliau mengatakan, ya hada, wahai kamu sini, syakauta man yarhamuk ila man la yarhamuk, engkau telah mengeluhkan nasibmu kepada engkau telah mengeluhkan Allah yang merahmatimu kepada makhluk yang tidak merahmatimu. Kata Imam Nuqayyim mengomentari hadis perkataan ini, hadza ghayatul jahl bil mashku wa mashku alaih. Ini adalah kebodohan paling tinggi tentang Allah yang diadukan dan tentang makhluk yang kita mengadu kepadanya. Ya, ahli tauhid jangan suka-suka nulis status, ibu-ibu terutama nih, ya, dimarahin suami sedikit, kemudian dapat jatah nafkah sedikit, nulis. Dipoligami, nulis status. Ya, jangan. Ngadunya ke Allah Subhanahu wa taala. Bangun salat malam. Ahli tauhid tidak suka ngadu kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan, idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau mengeluhkan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Jangan suka-suka nulis status. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid kalbunya sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa saya lari kepada permasalahan itu tadi, yaitu para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang amma ba'du tadi, bahwa amma ba'du adalah pemisah antara apa yang akan diucapkan. Nah, ya itulah muqaddimahnya. Pertemuan pertama kita mulai pada tanggal berapa tadi? 3 Dzulqa'dah. Entah selesainya kapan ini. Ada yang ingin bertanya, Pak Ikhwan? Ada pertanyaan? Bagaimana hukum mengambil anak saudara yang tidak memiliki orang tua? Apakah kami akan mendapat pahala seperti merawat anak kandung? Jawabannya tidak sama dengan merawat anak kandung, tetapi tetap dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang mengurus anak yatim maka seperti ini di surga, artinya sangat dekat. Para ulama mengatakan kedekatan itu antara jari tengah dengan jari telunjuk, dekat dari sini, atau kedekatan itu antara ujung jarinya. Yang penting dekat dengan Rasulullah SAW. Jika anak laki-laki atau adik kakak laki-laki beradu argumen, akhirnya saling tendang, saling pukul, tahapan apa sebaiknya kita sebagai orang tua menghadapi situasi tersebut? Maksudnya dua anak laki-laki, adik kakak laki-laki. Maka jawabannya adalah didudukkan baik-baik, suruh saling bermaafan dahulu, baru setelah itu didalami permasalahan. Dan di sini saya mengajak diri saya pribadi dan juga para ikhwas sekalian, terutama para ayah ya, jangan sampai tugas yang seperti ini hanya untuk ibu saja atau untuk istri saja, jangan. Ya, para ayah kadang-kadang dia berasumsi bahwa saya sudah capek nyari duit, nyari nafkah. Loh, kamu kok
minta saya untuk ngurus anak lagi. Nah, ini. Kadang-kadang ada urusan-urusan yang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh ayah. Dan kadang-kadang anak saat itu sangat memerlukan sosok ayah. Maka bersinergilah antara suami istri, ya. Dan berusaha menjadi orang tua yang mendalami. Ini kadang-kadang sebagian orang tua, ya, apalagi kalau dia sudah asik dengan sesuatu, main HP kah, pekerjaannya kah, lalu kemudian ada anaknya bertengkar, langsung yang anak tuh urus, nah, gitu kan? Kenapa? Karena dia sedang diganggu nih. Ini tuh keliru. Selesai tinggalkan dulu, lalu dia duduk sama-sama dengan anak. Ada apa ini? Nah, seperti itu. Wallahu. Nah, terkait saat kita mau menulis dengan mendahulukan basmalah, bagaimana dengan WA kepada orang lain? Apakah bismillah diharuskan menulis bismillah terlebih dahulu atau dengan salam saja? Maka jawabannya saya lebih memilih pendapat salam, terutama yang belum terhubung atau sudah lama terputus. Salam, ya. Kenapa? Karena dia bagaikan seperti orang baru ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya dengan chat, ya, bedanya dengan chat saja. Bagaimana menasihati anak laki yang tidak mau melanjutkan madrasah aliyah di pondok dengan alasan takut dibully dan tidak kuat hafalan? Maka jawabannya yang paling utama berdoa kepada Allah. Karena ini memang susah ya, yang seperti ini kami di pesantren mendapati orang tua protes gitu. Protes kepada pesantren, anaknya sering dibully. Dapat aduan dari siapa? Dari anaknya. Lalu setelah itu kita lihat anaknya ini sebenarnya tidak ada yang membuli. Nah, kita interogasi anaknya. Ternyata saat diinterogasi, maka ini kasus terjadi barusan ini. Biar antum tahu bagaimana pintarnya anak-anak santri. Dalam kamus mereka, saya tidak boleh salah. Yang harus salah pesantren. Ya. Karena kalau salah, saya akan dimarahin orang tua. Akhirnya dipanggil anaknya. Lalu setelah itu digali informasi, interogasi lah, digali informasi. Ternyata dia tidak betah. Salah satu sebab tidak betahnya adalah apa? Dia kasihan sama ayahnya yang sedang tidak punya pekerjaan. Nanti tidak bisa membiayai dirinya untuk sekolah. Ya. Saya pesan kepada orang tua, tidak semua harus diketahui oleh sang anak. Karena anak-anak santri ketika dia bengong, pagi-pagi dia bengong, datang saya, Assalamualaikum, langsung dia. Nah itu ada yang dia pikirkan. Dan biasanya yang seperti itu terjadi saat baru pulang dari liburan. Kalau yang dipikirkan adalah orang tuanya susah untuk menafkahi, masih ringan. Ini orang tuanya bertengkar. Nah, itu berat sekali bagi psikologi sang anak. Di hadapan dia bertengkar. Bahkan pernah kejadian ada santri nelpon kepada santri yang lain. Kemudian dia video call, tuh lihat tuh. Orang tua saya lagi bertengkar berdua. Biasa nih setiap hari ini kayak gini. Itu jangan harap anaknya bisa betah di pesantren. Maka jangan sampai membuat anak kita tidak betah di pesantren. Maka yang paling utama berdoa dulu, minta kepada Allah agar dibukakan hati. Yang kedua adalah bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang Anda ingin memasukkan anak-anak ke situ. Ustaz, ini saya orang tua, saya mendapati anaknya seperti ini.
Dia sebenarnya masih mau sekolah di sini, nyantri di sini, cuma dia takut dibully. Bagaimana sikap kita? Oh siap, kita akan perhatikan. Begitu tugas orang tua. Sistemnya sistem kerjasama, bukan sistemnya saya bayar ya, mana sulap anak saya jadi ahli hafidz Quran. Gak bisa gitu. Sistemnya sistem apa? Kerjasama. Jadi kalau seandainya anaknya bermasalah di pesantren, jangan langsung menyalahkan anak atau jangan langsung 100% kesalahan lembaga pendidikan. Tapi didalami apa nih? Ya, bekerja sama. Makanya kayak kami di pesantren ada 5 sikap wali santri yang saya tanamkan kepada wali santri. Jadi pada ikhwah, saya dulu itu ketika masih menjadi mahasiswa sudah punya cita-cita untuk punya pesantren, dan saya dulu berpikirannya adalah punya pesantren itu adalah saya punya santri ngajar selesai. Oh ternyata enggak sesimpel itu. Santrinya kita urus, ustadz santrinya kita urus, pegawai santrinya kita urus. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, orang tua santrinya kita urus. Ya. Karena orang tua santri kadang-kadang sebagian tidak mau bekerja sama dengan pesantren. Di dalam bulan Ramadan yang lalu misalkan, ini contoh, kita dengan segala macam peraturan yang begitu ketat, anak santri alhamdulillah minimal 15 hari pertama di pesantren minimal 3 kali khatam Quran di pesantren saya. Bahkan ada yang sampai 11 kali khatam. Sampai rumah apa yang terjadi? Padahal ada peraturan pemegangan HP. Apa yang terjadi? Atas nama sayang, kasihan, kasih aja. Ya, kasih aja. Udah capek dia di pesantren, kasihan. Nah, ini namanya sudah kita bangun gunung begitu kokohnya, dia siram sama air. Ya. Jadi meleleh. Ada tuh yang seperti itu, orang tua santri. Maka sistemnya kerjasama. 5 sikap wali santri. Yang pertama, percaya kepada pesantren. Kalau nggak percaya jangan dimasukin. Kalau setengah-setengah jangan dimasukin. Saya sih ragu, tapi nggak apa-apa deh. Nah, jangan tuh, jangan. Harus percaya. Kayak dulu kiai-kiai dulu dipercaya, sangat dipercaya. Yang nggak percaya jangan masukin, karena akan berpengaruh kepada 4 setelahnya. Yang kedua, terima. Sesudah percaya, terima apa saja peraturan di pesantren, kebijakan pesantren selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu hasil percaya. Kemudian sabar. Anak sakit sebentar, anak ngeluh, anak nangis, sabar. Anak minta pulang, sabar. Ya, saya punya pengalaman santri baru, pas ibunya datang untuk menjenguk setelah beberapa pekan gitu, masuk mobil dia, nggak mau keluar. Datang siapa saja, datang temennya, ustadznya, nggak mau keluar. Harus sabar. PTS, percaya, terima, sabar. DD, dukung. Nah, dukung tadi harus kerjasama. Kemudian doa, harus doa. Itu kalau seandainya dimasukkan ke pesantren. Bagaimana dengan salawat nur, salawat jadi nyanyian? Saya nggak tahu bagaimana lafaz salawat nur ya. Kemudian salawat yang dijadikan nyanyian, maka jawabannya pada ikhwah jangan mudah-mudah bernyanyi. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang pintar nyanyi itu perempuan. Jangan suka-suka
nyanyi, ya. Karena keadaan atau karena kesolehan sifat dan watak anak juga yang berbeda, akhirnya hati ini refleks rasa sayang beda. Tapi untuk keadilan insya Allah masih diusahakan adil. Apakah seperti itu dibolehkan? Maka jawabannya sebagaimana seorang Rasulullah SAW bersabda ketika berbagi dengan istri-istrinya, beliau berkata, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. Ya Allah, ini pembagianku terhadap istri-istriku dengan apa yang aku sanggupi untuk berbuat adil, yaitu hubungan badan, nafkah, ini yang aku sanggupi. Tapi urusan hati maka jangan cela aku, karena aku lebih mencintai si fulana dibandingkan fulana. Nah, begitu juga anak. Ya. Urusan yang lahiriah wajib adil. Urusan hati nggak bisa. Dan kita sebagai anak tahu kok orang tua lebih menyukai, mencintai, mendahulukan anaknya yang nomor sekian dibandingkan anak yang nomor sekian, kita tahu. Tapi jangan terlalu diperlihatkan. Termasuk kekeliruan dari orang tua ketika orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, kalian ini tidak akan pernah sukses sesukses kakak kalian. Wah, itu down sebetulnya. Ya, jiwanya benar-benar tidak akan sanggup. Makanya jangan dibanding-bandingkan. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakan wahai Muhammad SAW, setiap orang berlaku sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak bisa disamakan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tidak bisa disamakan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak bisa disamakan antara Musa dengan Isa. Tidak bisa disamakan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai dibandingkan. Yang paling bagus adalah diajak berlomba-lomba dalam kebaikan. Imam Muslim. Kenapa namanya, kata orang Jawa, katut? Katut itu apa? Ikut. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan ada istilah tersendiri, muttafaqun. Umar bin Khattab juga katut namanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Meskipun Imam Muslim tidak akan pernah bisa menandingi Imam Bukhari, syekhnya, dan Umar bin Khattab tidak akan pernah bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq, tetapi namanya katut. Hasil dari apa? Fastabiqul, berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitulah dalam anak. Ajak anak berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya beri contoh misalkan keluarga kecil saya, Ananda Abdullah, sekarang satu aliyah. Mohon doanya agar menjadi anak yang saleh, dan seluruh anak-anak kita. Di umur dia SMP kelas 2 sudah selesai setoran hafalannya 30 juz. Sekarang dia mengulang untuk yang kedua. Nah, sedangkan adiknya itu tidak seperti dia, baru 15 juz. Maka kita jangan merendahkan yang kedua ini. Kita katakan insya Allah bisa juga seperti itu. Kita yakin insya Allah juga bisa. Jadi dia dihidupkan semangat untuk berkolaborasi, bermunafasah. Munafasah itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan direndahkan. Setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap yang harus kami ambil ketika ibu suami memberikan anak kami mainan Barbie, boneka. Saya sudah persuasif ke anak dan ananda kami. Masya Allah menerima, tidak main lagi. Tetapi ibu mertua selalu mengecek mainan yang sudah diberikan ke cucu-cucunya. Saya sampaikan ke suami untuk diberikan ke orang lain. Suami berat ke orang lain yang non muslim. Maka jawabannya, kalau ini lari kepada hukum apa
hukum memberikan mainan kepada anak-anak dan mainan tersebut berbentuk makhluk hidup? Jawabannya adalah kalau boneka-boneka sekarang yang sangat persis dengan makhluk hidup dijauhi. Ya. Adapun yang diperbolehkan untuk anak perempuan karena keperluannya untuk mengurus anak, maka diperbolehkan yang tidak terlalu persis. Yang tidak terlalu apa? Persis. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha memiliki mainan kuda yang bisa terbang. Boneka kuda tapi bisa terbang. Nah, ini diperbolehkan kalau seandainya tidak terlalu persis dengan makhluk hidup. Ya. Dan itu untuk perempuan. Jangan anak laki-laki dikasih boneka. Ya.